Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami serta hasil studi kasus kami, yaitu optimalisasi pembangunan desa guna mendukung SDGs pada studi kasus Desa Dukuhwaluh, Kabupaten Banyumas. Kesejahteraan manusia adalah salah satu tujuan utama dalam perjalanan peradaban, di mana terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin suatu masyarakat. Namun seiring dinamika global, pembangunan jika tidak melihat pada aspek keberlanjutan dapat menimbulkan ketimpangan sosial, kerusakan lingkungan, dan mengancam generasi ke depan. Adanya SDGs sendiri merupakan bentuk tindak lanjut dari kesepakatan global sebelumnya, yaitu MDGs. Di Indonesia, implementasi SDGs sendiri salah satunya melalui SDGs Desa, berorientasi pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan pelestarian lingkungan sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. SDGs Desa menjadi fondasi penting dalam membangun Indonesia. Adapun metode yang kelompok kami gunakan merupakan metode wawancara dengan jenis wawancara semi terstruktur dengan narasumber kepala desa dan sekretaris desa Dukuhwaluh. Baik, selanjutnya ada 17 poin SDGs yang dikeluarkan oleh PBB sendiri, mulai dari no poverty, yaitu tanpa kemiskinan, sampai dengan partnership for the goals, kemitraan sampai untuk mencapai. Selain ke-17 poin tersebut, SDGs memiliki 5 prinsip mendasar yang dapat menyeimbangkan dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. 5 prinsip mendasar tersebut yaitu manusia, bumi, perdamaian, kerjasama, dan kemakmuran. Namun, pengembangan dilakukan secara bertingkat dengan diawali dari desa yang memegang peranan sangat penting sebagai ujung tombak pencapaian SDGs di Indonesia. Desa merupakan satuan wilayah terkecil dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Pengertian desa adalah salah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, lalu kepentingan masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan. Dalam konteks Sustainable Development Goals atau biasa kita sebut SDGs, desa memiliki peran strategis sebagai titik awal penerapan prinsip-prinsip pembangunan. Salah satu desa yang telah menerapkan program SDGs adalah Desa Dukuhwaluh, yang merupakan salah satu desa di Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Di Desa Dukuhwaluh sendiri, pertanian menjadi salah satu sektor penting secara keseluruhan. Selain itu, sektor jasa dan UMKM juga berkembang di wilayah ini. Desa Dukuhwaluh mengalami transformasi ekonomi yang signifikan karena bonus demografi. Dikenal juga sebagai desa semi perkotaan dengan perpaduan antara suasana pedesaan dan fasilitas perkotaan. Hal ini menjadikan Desa Dukuhwaluh ini unik dibandingkan desa-desa lain di Kecamatan Kembaran. Perencanaan dan pembangunan. 1. Musyawarah dusun atau musdus dan musyawarah desa atau musdes. Pembahasan yakni RPJM desa dan APBD desa. 2. Fokus pembangunan pada pendidikan, kesehatan, dan pertanian. 3. Tantangan yang ada yaitu dominasi usulan pembangunan fisik, rendahnya pemahaman program non-fisik. Program unggulan desa, pelatihan pupuk organik dan budidaya maggot yang bekerja sama dengan UMP, pelatihan pemasaran online produk pertanian, kendalanya keterbatasan dana APBD desa, dan minim partisipasi generasi muda di pertanian. Karakteristik dan tantangan pertanian. Karakteristik Desa Dukuhwaluh agraris dan lahan luas, namun kekurangan SDM petani. Upaya yang telah dilakukan yaitu Gapoktan, pembuatan sumur irigasi, dan program padat karya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu masih pada hasil wawancara ada teknologi informasi desa. Untuk Desa Dukuhwaluh sendiri memiliki website, namun website tersebut sudah lama tidak aktif sampai saat ini dan rencananya akan diaktifkan lagi di tahun ini. Untuk pengaduan-pengaduan dari masyarakat sendiri mengenai layanan dan layanan itu, perangkat desanya mewadahi mereka pada rapat-rapat RT yang ada serta grup WhatsApp untuk pengaduan. Dan untuk pelayanan sendiri itu berjalan secara offline saja karena online tadi memang dari website tersebut belum aktif, namun pelayanan untuk offline juga sudah berjalan dengan baik. Hanya ada kendala pada jam kerja atau jam operasional para perangkat desa. Untuk selanjutnya di sini juga ada bahasan isu sosial, di mana di Desa Dukuhwaluh sendiri ada isu sosial utama yaitu ada 2, yaitu kemiskinan dan
stunting, di mana dalam kemiskinan sendiri dari Desa Dukuhwalu itu sudah mengatasi dengan memberikan BLT secara tepat sasaran kepada 51 orang penerima BLT. Untuk kasus stunting sendiri, dalam Desa Dukuhwalu ini mereka sudah melakukan identifikasi pada para anak yang terkena stunting, di mana dalam identifikasi mereka menemukan fakta bahwa untuk stunting sendiri ini tidak ada hubungannya dengan kemiskinan, di mana para anak yang terkena stunting ini bukan karena faktor kemiskinan, yaitu merupakan melainkan faktor pola asuh dari kedua orang tuanya. Untuk solusinya sendiri, dari Desa Dukuhwalu itu sudah melakukan edukasi untuk para orang tua yang anaknya terkena stunting, dan juga melakukan PMT, pemberian makanan tambahan dari Puskesmas Desa Dukuhwalu. Oke, pada pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan, di mana pendidikan sendiri pada Desa Dukuhwalu itu memang sudah tergolong bagus dan tergolong stabil masyarakatnya. Sudah banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya pendidikan, dan dari Desa Dukuhwalu sendiri itu sudah memfasilitasi para masyarakatnya untuk pembangunan sekolah dari PAUD sampai SD dan juga madrasah setingkat SMP. Untuk tantangannya sendiri dari Desa Dukuhwalu itu memang dalam hal edukasi, terutama untuk para orang tua serta anak-anak yang putus sekolah, edukasi untuk mereka mengambil program kejar paket yang ada. Dan dalam bahasan selanjutnya di sini yaitu ada pemberdayaan perempuan, masyarakat serta UMKM. Di mana dalam Desa Dukuhwalu sendiri untuk pemberdayaan masyarakatnya memang sudah mulai berjalan dan memiliki beberapa program yang ada untuk pemberdayaan itu sendiri, yaitu yang pertama ada dodol waluh. Pembuatan dodol waluh itu melibatkan para perempuan dan beberapa masyarakat lainnya untuk membuat dodol waluh dari Desa Dukuhwalu. Memang khasnya Desa Dukuhwalu. Yang kedua itu 20% APBDes itu sudah masuk atau sudah dialokasikan untuk ketahanan pangan. Yang ketiga untuk program pemberdayaan yang lainnya itu memang sudah ada pembuatan kios-kios serta program Pujamas atau pusat jajan masyarakat di Desa Dukuhwalu. Itu memang sedang dikembangkan supaya peminatnya banyak. Untuk tantangan sendiri itu peminat untuk pemberdayaan masyarakat sendiri masih tergolong rendah karena rendahnya minat masyarakat itu sendiri untuk program-program atau produk-produk lokal. Baik, pembahasan selanjutnya adalah mengenai program di Desa Dukuhwalu dengan tujuan SDGs. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kaitan antara program Desa Dukuhwalu dengan pencapaian tujuan SDGs. Yang pertama itu mengenai SDGs tanpa kemiskinan. Di Desa Dukuhwalu sendiri sudah memiliki beberapa program untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, yang pertama itu ada program dana BLT untuk 51 warga miskin. Nah, program BLT ini tuh bentuknya tunai untuk warga miskin yang berada di Desa Dukuhwalu. Kemudian yang kedua ada penetapan KPM melalui Muskedus. Jadi sebelum pemberian dana BLT ini, warga masyarakat bersama pemerintah musyawarah terkait siapa saja keluarga yang berhak untuk mendapatkan dana BLT tersebut. Kemudian yang ketiga ada fokus pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Jadi pemerintah Dukuhwalu memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat seperti sandang, pangan, dan pakan. Selanjutnya ada SDGs kedua mengenai tanpa kelaparan. Nah, di Desa Dukuhwalu sendiri sudah terdapat beberapa program untuk mengatasi kelaparan ini. Nah, programnya itu yang pertama ada 20% APBDes dialokasikan untuk ketahanan pangan. Kemudian yang kedua itu ada program pelatihan pupuk organik, budidaya maggot, dan pemberdayaan gapoktan. Kemudian yang ketiga ada pemberdayaan regenerasi petani muda. Jadi pemerintah Desa Dukuhwalu mendukung dan mendorong generasi muda untuk masuk dan menekuni bidang pertanian
untuk mengurangi kelaparan di Desa Dukuhwalu. Selanjutnya ada SDGs ketiga tentang kehidupan sehat dan sejahtera. Di Desa Dukuhwalu juga sudah menerapkan beberapa program untuk mendukung SDGs ini. Salah satunya adalah dengan penanganan stunting dengan PMT dan edukasi pola asuh kepada orang tua. Kemudian yang kedua itu ada kolaborasi dengan puskesmas dan bidang desa. Jadi untuk membantu tujuan SDGs ini, pemerintah Desa Dukuhwalu berkolaborasi dengan puskesmas dan bidang desa untuk menangani stunting ataupun memberikan sosialisasi terhadap para orang tua di Desa Dukuhwalu. Nah, selanjutnya itu ada SDGs keempat mengenai pendidikan berkualitas. Nah, di Desa Dukuhwalu sendiri menurut saya sudah sangat mendukung pendidikan berkualitas dengan adanya berbagai macam instansi pendidikan di dalamnya. Nah, beberapa instansi yang terdapat di Desa Dukuhwalu ini itu ada PAUD, TK, SD, program kejar paket, dan bahkan terdapat perguruan tinggi UMP. Namun, meskipun tidak ada SMP dan SMA di dalamnya, di Desa Dukuhwalu sendiri akses untuk menuju ke pendidikan dasar tersebut cukup memadai dan mudah. Jadi di Desa Dukuhwalu ini sangat mendukung program pendidikan yang berkualitas. Program di Desa Dukuhwalu yang mendukung tujuan SDGs kesetaraan gender salah satunya adalah pemberdayaan perempuan dalam pengelolaan hasil pertanian yang terpisah dari program PKK. Program ini merupakan upaya pemberdayaan ekonomi perempuan untuk mendukung peran setara dalam pembangunan. Melalui program ini, pemerintah Desa Dukuhwalu berusaha mendorong perempuan yang ada di desa untuk aktif dalam kegiatan pengelolaan hasil pertanian seperti pembuatan dodol walu dan program UMKM. Lalu, program di Desa Dukuhwalu yang selanjutnya yang mendukung tujuan SDGs yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Salah satunya adalah program padat karya, kios UMKM, pengembangan pujamas, dan pelatihan pemasaran online untuk masyarakat Desa Dukuhwalu. Masyarakat Desa Dukuhwalu diberikan sosialisasi dan pelatihan khusus agar mampu bersaing dengan pihak eksternal. Kemudian, program pujamas atau pusat jajaran masyarakat di Desa Dukuhwalu merupakan program pengembangan UMKM lokal yang bertujuan untuk mengakomodasi pedagang kecil dan pelaku UMKM di Desa Dukuhwalu dengan menyediakan tempat usaha strategis seperti kios atau lapak dagang serta mendorong kemandirian ekonomi desa melalui sentra kuliner dan produk unggulan desa. Nah, program-program yang sudah disebutkan tadi merupakan langkah untuk pemberian pekerjaan yang layak dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Desa Dukuhwalu. Program kerja di Desa Dukuhwalu yang mendukung tujuan SDGs ke-9 yaitu industri, inovasi, dan infrastruktur. Salah satunya adalah adanya pemberdayaan website desa. Nah, website desa ini menjadi poin penting bagi Desa Dukuhwalu untuk melakukan branding dan perkenalan desa kepada publik secara luas. Nah, melalui website ini, informasi tentang desa, program unggulan seperti pujamas, data monografi, hingga cerita sejarah desa dapat diakses oleh masyarakat, investor, maupun pihak luar yang ingin mengenal Dukuhwalu lebih jauh lagi. Selain pemberdayaan website, Desa Dukuhwalu juga memiliki program pembangunan infrastruktur pertanian berupa sumur irigasi untuk mempermudah petani dalam mengakses air. Lalu program Desa Dukuhwalu yang bertujuan untuk mendukung tujuan SDGs tepatnya pada poin 9 tentang kota dan permukiman yang berkelanjutan. Program yang diterapkan yaitu program perencanaan partisipatif melalui Musdes atau Musdes dan program padat karya. Dengan adanya Musdes atau Musdes, warga masyarakat Desa Dukuhwalu diberikan kesempatan untuk berpendapat dan berunding terkait berbagai permasalahan yang ada di desa secara transparan. Nah, melalui program padat karya, pemerintah Desa Dukuhwalu akan mengutamakan tenaga kerja lokal, terutama dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sehingga hal ini dapat menciptakan lapangan pekerjaan baru dan masyarakat desa yang berpotensi pada pembangunan berkelanjutan. Oke, yang selanjutnya ada SDGs ke-12 yaitu produksi dan konsumsi bertanggung jawab. Di mana tujuan dari SDGs ini adalah memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan. Di dalam Desa Dukuhwalu ini sendiri terdapat pelatihan produksi berkelanjutan berupa pupuk organik, maggot, dan juga olahan walu. Di mana
pelatihan ini tuh fokus pada metode alami dan lokal. Selanjutnya ada SDGs ke-17 yaitu kemitraan untuk tujuan, di mana tujuannya itu untuk memperkerjasama global dalam pembangunan berkelanjutan. Di dalam Desa Dukuhalu ini terdapat kolaborasi dengan UMP dan Unsut untuk pelatihan magot, dukungan UMKM, edukasi pertanian dan perikanan, di mana tujuannya itu untuk mewujudkan pembangunan berbasis kemitraan multi pihak. Oke, maka dari itu kesimpulan yang dapat kelompok kami ambil adalah kesejahteraan merupakan tujuan utama dalam pembangunan yang harus dilakukan secara berkelanjutan agar tidak menimbulkan dampak negatif. Sebagai upaya global, lahirnya SDGs atau Sustainable Development Goals yang menjadi pedoman pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030. Di Indonesia sendiri, SDGs itu diimplementasikan melalui program SDGs Desa. Program ini menjadi langkah strategis dalam memastikan pembangunan yang adil dan berkelanjutan dari tingkat desa. Secara keseluruhan, Desa Dukuhalu telah melaksanakan banyak program yang selaras dengan SDGs Desa ini, terutama dalam aspek ketahanan pangan, pendidikan, dan pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan masyarakat. Namun tentunya masih terdapat beberapa tantangan seperti kurangnya regenerasi petani muda, keterbatasan teknologi, dan juga partisipasi masyarakat sedikit kurang dalam sektor non-fisik. Oke, sekian dari kelompok kami presentasi terkait dengan Desa Dukuhalu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.